Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianti Pasune dengan NIM 9114220069. Di sini saya akan membahas materi kelompok 4 mengenai pengguna dan pengembangan sistem dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Eka Safitri Apriliani Isa SEMM. Selamat menyaksikan. Yang kita bahas pertama yaitu organisasi bisnis. Organisasi bisnis merupakan organisasi sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi. Dukungan sistem informasi SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategi perusahaan. Sistem informasi dirancang khusus untuk organisasi fisik, dimulai cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan berbagai area-area perusahaan. Topik yang akan kita bahas selanjutnya mengenai organisasi layanan informasi. Berikut adalah gambar dari organisasi layanan informasi, di mana seluruh sistem informasi perusahaan akan diteruskan ke sistem informasi eksekutif. Sumber daya informasi terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer pengguna. Lalu, ada 6 spesialis informasi. Yang pertama, ada analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang kedua, webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Lalu yang ketiga ada administrator basis. Data tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Lalu yang keempat, spesialis jaringan. Memelihara jaringan yang memenuhi persyaratan masyarakat untuk aplikasi-aplikasi berbasis web adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena sebagian besar komunikasi terjadi di luar batas perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, programmer. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi sistem analisis dan programmer untuk menciptakan suatu posisi analisis programmer. Lalu yang keenam, operator. Operator menjalankan kompetisi berskala besar seperti komputer, mainframe, dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komplisasi perusahaan tersebut. Topik yang kita bahas selanjutnya mengenai struktur organisasi. Layanan informasi spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasi yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Struktur organisasi inovatif. Di dalam struktur ini memiliki 2 kesulitan. Alasannya yaitu IT kini memainkan peran yang lebih besar dari perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang. Sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti mengidentifikasikan 3 struktur inovatif, yaitu model sekutu, model platform, dan model berskala. Topik yang kita bahas berikutnya yaitu kompetisi pengguna akhir. Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna, yang berarti menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Ada 4 pengaruh utama kompetisi pengguna akhir. Yang pertama, dampak pengguna akhir. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Yang keempat, peranti lunak siap pakai. Berikut adalah gambar mengenai kompetisi pengguna akhir. Topik yang akan kita bahas berikutnya yaitu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategi dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir ada banyak, salah satunya menyamakan kemampuan dan tantangan. Lalu ada mempersempit jarak komunikasi. Selain keuntungan, pasti ada kerugian. Yang pertama, risiko komputasi pengguna akhir. Sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendala, lalu adanya sumber daya informasi yang tidak efisien.
Topik selanjutnya yaitu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal maupun non-formal. Pengetahuan komputer atau komputer literacy adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan proses yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi atau information literacy meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagikan informasi dengan orang lain. Pengetahuan pengembangan sistem, teori sistem atau sistem teori menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Proses pengembangan sistem atau sistem deployment terdiri dari atas langkah-langkah yang diambil untuk menggambarkan suatu sistem informasi. Nama-nama seperti daur hidup sistem dan daur hidup pengembangan sistem. Pembuatan model sistem terdiri dari atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Keahlian pengembangan sistem. Keahlian komunikasi atau communication skill melibatkan pemahaman untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, dan gambar. Kemampuan analitis atau analysis ability melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Kreativitas adalah menciptakan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Topik selanjutnya yaitu mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Sumber daya yang mencerminkan gudang-gudang penyimpanan antara lain perangkat lunak, piranti keras, basis data, spesialis informasi, informasi, pengguna, dan fasilitas. Topik berikutnya, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Beberapa lainnya tidak salah. Satu keunggulan dari OA adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan informasi bagi orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Berikut adalah gambaran pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Topik berikutnya yaitu kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan elektronik. Konsep kantor maya dimulai dengan telekommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telekommuting, keuntungan dan kerugian telekommuting. Keuntungan kerugian fleksibel sifatnya tersosialisasi kekhawatiran akan PHK. Komunikasi menjadi mudah meningkatnya ketegangan keluarga. Keuntungan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruang yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Risiko hoteling adalah meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan dan tidak lagi memiliki ruang kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunikasi dan dampak negatif pada produk. Topik selanjutnya, organisasi maya. Dampak organisasi maya. Industri yang paling tertarik pada konsep maya dan organisasi maya adalah yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau intelijen yang dikenal dengan istilah ekonomi 3I atau 3I ekonomi. Istilah ini diberikan untuk menjabarkan industri-industri yang pertama bidang pendidikan, hiburan, olahraga, perawatan, kesehatan, perjalanan, dan konsultasi. Topik terakhir yaitu penempatan pengguna sistem dan spesialis informasi pada preskriptif. Unsur yang menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi adalah manusia itu sendiri. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis. Kedua adalah kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan oleh spesialis informasi, namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peran yang semakin penting.
Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Demikian presentasi dari saya. Apabila kata-kata atau ketidakjelasan dalam presentasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.